Memulai pembelajaran pada pagi hari ini untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita dan kecintaan tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Untuk lagu pada hari ini, Ibu minta kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ketua kelas bisa dipimpin. Dalam hitungan 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Kalian silakan duduk kembali. Apakah ada yang tidak hadir pada pembelajaran kali ini? Iya, Bu. Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dicek-cek sekeliling kalian apakah ada sampah. Jika ada, bisa diambil dan dibuang pada tempatnya. Sembari Ibu menyiapkan pembelajaran pada hari ini, kalian juga siapkan alat dan alat-alat tulisnya. Kita akan belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Baik, sudah disiapkan alat-alat
Nah, dalam video pembelajaran tadi dijelaskan ada 7 organ sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama ada hidung. Nah, hidung ini berfungsi untuk menyaring dan juga melembabkan serta menghangatkan udara sebelum dia masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua ada faring, yaitu saluran berbentuk tabung yang menghubungkan hidung dan mulut dengan laring, yang berfungsi sebagai jalur udara dan makanan. Kemudian yang ketiga, Anggi, apakah bisa membantu Ibu untuk membacakan? Baik, untuk yang ketiga ada laring, yang mana berfungsi dalam produksi suara dan melindungi saluran pernapasan bawah saat menelan. Oke, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya ada trakea. Nah, trakea ini merupakan saluran yang berbentuk tabung dengan cincin tulang rawan yang berfungsi untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Yang kelima ada bronkus, yaitu organ yang berfungsi untuk mengalirkan udara ke masing-masing paru-paru. Kemudian yang keenam ada bronkulius, yaitu cabang kecil dari bronkus yang mengarah ke alveolus, tempat perputaran gas. Dan yang ketujuh yaitu sistem atau organ yang paling utama dari sistem pernapasan kita, yaitu paru-paru, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi dalam tubuh kita. Baik, karena anak-anak tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu dan juga dari video yang telah ditayangkan tadi, sekarang kita akan membagi kelompok. Sebelumnya, Ibu akan membagikan tes kepada kalian untuk mengetahui minat belajar kalian. Bisa diisi satu orang satu. Silakan dikerjakan. Jika sudah, silakan beritahu Ibu. Apakah sudah selesai, anak-anak? Oke, bisa dikumpulkan. Sudah selesai? Baik, di sini Ibu akan melihat hasil tes kalian terlebih dahulu. Baik, di sini Ibu akan membacakan hasil tes kalian sekaligus membagi kelompok. Yang pertama ada kelompok auditori, yaitu ada Anggi dan Afi. Yang kedua kelompok visual, ada Suan dan Bintan. Dan yang ketiga ada kelompok kinestik, yaitu ada Devi dan Yunita. Silakan mencari teman-teman kelompoknya terlebih dahulu. Kelompok auditori. Ini untuk LKPD-nya nanti akan dijelaskan oleh pembantu saya. Kemudian ini untuk kelompok visual. Ini untuk kelompok. Kemudian untuk kelompok auditori, Ibu minta kalian menuliskan lagu setelah penjelasan tadi yang berisikan tentang materi yang telah kita pelajari tadi ya. Kemudian untuk kelompok visual, Ibu minta untuk membuat shooting sesuai dengan kreativitas kalian. Kalian bisa gunakan pewarna yang telah ada untuk mengkreasikan materi yang telah kalian pelajari tadi. Kemudian untuk kelompok kinestetik, Ibu meminta kalian untuk membuat suatu media pembelajaran sederhana dari alat-alat yang sudah ada ya. Coba liriknya ayo belajar itu sistem pernapasan. Ya kali merebes dulu. Terus nanti kalau ditutup kan dia kesana.
pagi teman-teman. Pagi. Jadi perkenalkan kami dari kelompok kinestetik. Sini kami sudah membuat media untuk sistem pernapasannya. Kemudian bahan-bahannya yaitu ada kardus, kemudian ada pipet, dan juga ada balon. Nah, jadi kami menyambungkan antara pipet dan juga balon, kemudian kami tempel ke kardusnya ini. Jadi ini adalah dari sistem pernapasan kita, teman-teman. Jadi ketika paru-paru kita, kalau kita menghirup oksigen, maka paru-paru kita akan mengembang. Jadi saya contohkan. Paru-paru kita akan mengembang. Jadi itulah media yang kelompok kami buat. Sekian dan terima kasih. Baik, dari rekan-rekan kelompok yang lain, apakah ada pertanyaan? Baik, untuk kelompok kinestetik silakan kembali ke tempat. Beri aplaus untuk teman-temannya. Selanjutnya siapa yang mau maju ke depan? Baik, untuk kelompok auditoris saya Halo teman-teman. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok auditori. Saya Anggi dan teman saya Afi. Di sini kami sudah membuat sebuah lagu tentang sistem pernapasan manusia. 1, 2, 3. Ayo belajar sistem pernapasan. Oksigen ke hidung, laring trakea, lewati bronkus juga bronkolius, sampai paru-paru ditukar CO2. Hirup oksigen hehe, hirup oksigen hehe, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen hehe, hirup oksigen hehe, hirup oksigen, hembuskan CO2. Baik, terima kasih untuk kelompok auditori. Untuk kelompok lainnya, apakah ada tanggapan? Tidak Bu, sudah pas. Pas ya. Kelompok auditori silakan kembali ke tempat. Silakan beri aplaus untuk temannya. Kemudian terakhir untuk kelompok visual, waktu dan tempat Ibu silakan. Halo teman-teman. Halo. Baik, di sini kami dari kelompok visual membuat suatu mapping tentang dari proses ada mapping tentang deskripsi sistem pernapasan. Halo teman-teman. Ya, sebelum kami menjelaskan tentang mapping yang sudah kami buat, sebelumnya perkenalan kami dari kelompok visual yang mengatakan saya saudara dan juga teman saya. Nah, di sini kami akan menjelaskan dari hasil kelompok kami yaitu tentang sistem pernapasan. Di mana seperti sudah bisa dilihat pada gambar di sini terdapat berbagai tahapan. Yang pertama itu hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga ada laring, yang keempat ada trakea, 5 ada bronkus, 6 ada bronkiolus, dan keempat ada paru-paru. Nah, adapun deskripsi yang kami buat dalam mapping ini, yang pertama itu hidung. Seperti halnya hidung, pasti untuk keluar masuknya udara atau oksigen yang akan kita hirup. Nah, sedangkan faring yaitu adalah keluar masuknya udara yang akan terjadi pada paru-paru. Nah, yang saya katakan adalah laring. Laring ini adalah untuk melindungi masalah pernapasan dan juga bisa menghasilkan suara. Nah, sedangkan pada trakea itu adalah menyalurkan udara ke paru-paru. Bersama fungsinya dengan laring. Nah, selanjutnya itu ada bronkiolus, yaitu untuk menyalurkan udara ke paru-paru. Nah, sedangkan yang bronkiolus yaitu mengantarkan aliran udara ke paru-paru. Nah, yang terakhir itu pada saat di paru-paru adanya pertukaran gas oksigen dan juga karbon dioksida. Itulah hasil dari mapping yang kelompok visual buat. Kita kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih. Untuk kelompok lain, apakah ada tanggapan? Pas Ibu. Baik, baik, terima kasih. Silakan beri aplaus. Dan untuk kelompok visual, silakan kembali ke
lupa Cepet. kapan berarti kapannya. Apa bang? Adanya Cioci ngobrol. 16 sih. Saya aja berapa jam balapan. Dia tunggu ya. Kalian apa? Rồi cái chú bà đi chị đến đang ngồi thôi em đây là Emang lu banyak kesimpulan? Boleh apa lagi? Vậy đó bà cho em. Ya, đúng rồi. Tan. Mana? Satu, dua, tiga. Baik, karena semua kelompok telah presentasi tadi, untuk mengurangi rasa jenuh kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Untuk anak-anak silakan berdiri. Baik, anak-anak silakan duduk kembali. Nah, sekarang karena kesimpulan dulu apa itu ya? Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang kita sudah memasuki penghujung pembelajaran. Nah, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Baik, untuk Anggi, Ibu persilakan. Baik, untuk hari ini kita telah mempelajari tentang sistem pernapasan manusia, di mana sistem pernapasan manusia adalah kumpulan organ dan jaringan yang berfungsi untuk bertukar oksigen dan karbon dioksida serta membantu melindungi tubuh dari partikel dan kuman berbahaya. Adapun bagian-bagian dari sistem pernapasan manusia, yang pertama ada hidung. Hidung merupakan tempat udara masuk dan juga tempat menyaring udara. Kemudian yang kedua ada faring, yaitu jalur masuk makanan dan minuman serta saluran keluar masuknya udara. Yang ketiga ada laring, yakni menghasilkan suara dan melindungi saluran pernapasan saat menelan. Kemudian ada trakea, yaitu menyalurkan udara ke paru-paru melalui cabang-cabang kecil. Lalu ada bronkus, yakni bercabang dari trakea ke paru, berfungsi untuk menyalurkan udara. Kemudian ada bronkiolus, yaitu mengatur aliran udara ke paru-paru melalui pelebaran atau penyempitan salurannya. Kemudian yang terakhir ada paru-paru, yaitu tempat terjadinya pertukaran gas. Baik, terima kasih Anggi telah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu sedikit menambahkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu sistem pernapasan pada manusia itu berfungsi untuk menyediakan oksigen Adapun kesimpulan pada pembelajaran kali ini, kali udaranya Woi, Dika sana tiket Yun, kedengaran sama Ci. Oke, satu lagi ya. Baik, Ibu akan menambahkan kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu sistem pernapasan
dan mandiri. Tidak boleh mencontek ya. Silakan dikerjakan dengan waktu 5 menit saja. Tidak, Bu. Tidak. Oke. Siapa yang sudah silakan dikerjakan. Baik. Sudah semua mengumpulkan dan Ibu lihat beberapa sudah banyak yang benar menjawab tes evaluasinya. Sekarang kita memasuki sesi gitu sih. Nah sekarang Ibu akan membagikan tes lagi mengenai bagaimana perasaan kalian mengenai pembelajaran yang telah kita lakukan pada pagi hari ini. Ibu akan bagikan tes perasaan itu, kalian bisa diisi bagaimana perasaan kalian pada saat ini. Apa itu marah, senang, takut, sedih, dan kenapa kalian merasakan emosi tersebut. Silakan diisi sesuai dengan keadaan masing-masing yang nantinya bisa Ibu ambil dan Ibu baca untuk evaluasi pembelajaran kita selanjutnya agar lebih menarik dan merubah proses pembelajaran kita. Untuk yang sudah selesai bisa mengangkat kertasnya. Sudah selesai? Oke, terima kasih. Rata-rata semuanya merasa senang dan tenang. Nah, karena proses pembelajaran kali ini sudah selesai, dari awal hingga akhir, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kali ini. Untuk anak-anak silakan dirapikan alat tulisnya, kemudian dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Oh iya. Guys. Hah. Baik, karena pembelajaran hari ini telah selesai, untuk selanjutnya Ibu minta tolong kalian untuk membuka buku paket di halaman 89 untuk mempelajari materi mengenai sistem pernapasan pada hewan. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Ibu harap kalian sudah memahami materi-materi umum tentang sistem pernapasan pada hewan. Nah, untuk itu silakan anak-anak merapikan alat tulisnya. Kita akan persiapan pulang. Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, sebelum kita pulang, mari kita menyanyikan lagu daerah. Untuk keluar kelas bisa dipimpin sendiri teman-temannya. Berdiri. Pakai video apa enggak? Masa ya? Silakan. Ya, apa? Oke teman-teman, kita menyanyikan lagu Rasa Sayangnya. Hitungan 3, 1, 2, 3. Rasa sayangnya, rasa sayang sayangnya. Lihat dari jauh, rasa sayang sayangnya. Rasa sayangnya, rasa sayang sayangnya. Lihat dari jauh, rasa sayang sayangnya. Kalau nggak ada videonya sebenarnya, tadi katanya nggak mau. Kok gitu nih lagunya ini? Pakai video ya. Orang nggak apa? Nggak sesuai. Gini. Hijau cincin. Belum. Belum, jangan ambil apaan. Hah? Jangan ambil. Aku ingat bentar. Ya, ya. Ada pantun biasanya. Ya, baca deh. 2, 3. Bukan itu. Selesai. Ini aku
berarti sumber keributan tuh itu kan. Wow. Aku bingung sama ini. Untuk gue mati tinggal lebih. Dari oleh bener. Balik ah. Mana dia lagi? Terima. Lu ada apa-apa kan? Buah. Satu, dua, bentar. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Sekarang kita akan menyanyikan lagu daerah, yaitu Rasa Sayang. Sayangi, rasa sayang sayangi, melihat nona dari jauh, rasa sayangi, rasa sayangi, rasa sayang sayangi, melihat nona dari jauh, rasa sayang sayangi. Aku sini gunung, tak mau amati, aku di sini bingung, aku ada sejati. Bingung. Pulang saja. Oke, baik. Terima kasih. Untuk kepala kelas, silakan diakhiri pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ngaturang para mula santi.